Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumardin, NIM 220 220 93 dari kelas 6 reguler B, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hadis sohilizatihi beserta alasannya mengapa dia disebut sohilizatihi. Kemudian hadis sohili ghairihi, kemudian hadis hasan li zatihi dan hadis hasan li ghairihi beserta alasannya. Kemudian hadis dhaif, mengapa dia dikatakan hadis dhaif. Kemudian contoh-contoh atau syarat-syarat dia dikatakan hadis sahih. Baiklah, yang pertama tentang hadis niat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, qala al-Imamul Bukhari haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Numair haddatsana haddatsana Muhammad bin Abdullah haddatsana Muhammad bin Abdullah haddatsana Abi haddatsana Ubaidullah an-Nafi' an Ibnu Umar qala aradani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhdin fil qital wa ana ibnu 14 sanah falam yujizni wa aradani yaumal khandaq wa ana ibnu 15 sanah fa ajazani. Jadi hadis ini berkaitan tentang perang Khandaq, ya. Artinya berkata Al-Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah dari Numair, kemudian telah menceritakan kami dari ayahnya, telah menceritakan kami dari Ubaidullah dari Nafi' dari Umar. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ingin ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi aku masih kecil dan Rasulullah tidak mengizinkanku karena aku masih berusia 14 tahun. Kemudian pada hari perang Khandaq aku sudah berusia 15 tahun. Lalu Rasulullah mengizinkanku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadisnya ini adalah Imam Al-Bukhari. Kita tahu Imam Al-Bukhari ketika meriwayatkan hadis sangat jeli dan sangat detail atau sangat sesuai dengan kaidah-kaidah periwayatan hadis. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis sahih li ghairihi. Di sini saya mengutip tentang hadis niat yang bunyinya innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi war rasul fahijratuhu ila Allahi war rasul wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu illa ma hajara ilai. Jadi artinya sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan diterimanya amal tergantung niatnya. Siapa yang hijrahnya karena Allah, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya untuk mencari dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan kemana ia hijrah. Hadis ini adalah hadis Ibnu Majah, tapi karena diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, maka tingkatan kualitas hadisnya berubah menjadi dari hasan menjadi sahih. Jadi hadis ini dinyatakan sahih. Kemudian yang kedua ialah tentang hadis hasan li ghairihi. Contohnya ialah
Contohnya ada hadis hasan li ghairihi ialah haddasana kota ibatu haddasana Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai an Abi Imran al-Jauni an Abi Bakrin an Abi Bakri Abi Musa al-Ash'ariyah qala sami'tu Abi bihadrati aduwa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta zilalis suyuf. Jadi hadis ini diceritakan oleh Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmizi. Dia berkata bahwasanya telah menceritakan kepada kami Qutaibah. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai dari Abu Imran al-Jauni dari Abu Bakr bin Musa dari Ash'ari berkata, aku mendengar ayahku berkata saat di hadapan musuh Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah naungan pedang. Hadis ini dinyatakan hasan karena pada sanadnya terdapat nama Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai yang menurut para ulama hadis ini berada pada kualitas soduk. Soduk itu tidak sempurna sehingga tidak mencapai tingkatan sikot sebagai salah satu persyaratan hadis sahih. Kemudian yang selanjutnya adalah hasan li ghairihi. Bunyinya ialah haddasana Abu Quraiban haddasana Abdatun ibnu Sulaiman an Muhammad ibnu Amrin an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis sawaki inda kulla solati. Artinya bahwasanya telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, ia berkata telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami Abda bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali sholat. Hadis riwayat Imam Al-Tirmizi. Penjelasannya ialah berkaitan dengan hadis di atas. Dalam kitab Ulumul Hadisnya Imam Ibnu Salah memberikan keterangan bahwasanya perawi yang bernama Muhammad bin Amr bin Alqamah, perawi nomor 3 dalam hadis di atas, merupakan salah satu perawi yang terkenal akan sifat sidik dan zuhud, namun dia bukan termasuk seorang perawi yang kuat hafalannya atau dobit, sehingga sebagian ulama hadis menggolongkan sebagai perawi yang lemah, doif dari segi hafalan. Namun sebagian ulama menggolongkan sebagai perawi yang kuat atau sikoh dari segi sidik dan terpercaya, sehingga hadis ini disebut hadis hasan. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis
hadis dhaif. Hadis dhaif ini yang sering muncul pada saat bulan Ramadan, yang berbunyi dengan tentang Anas ibnu Maliki radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bibulugi Ramadana wa kana idza dakhala sahru Rajabin qala Allahumma barik lana fi Rajabin wa sya'bana wa ballagna Ramadana. Rawahul Ahmad. Jadi setelah disampaikan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya dari Rasulullah SAW berdoa agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Namun maka beliau sudah berdoa di bulan Rajab. Beliau berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dikatakan hadis ini lemah karena ada dua perawi yang lemah. Yang pertama Zaidah bin Abu Rukot. Tadi saya tidak bacakan karena sangat panjang. Yang terpenting adalah kita mengetahui perawinya. Perawi pertama bernama Zaidah bin Abu Rukot Al-Bahili. Dia seorang yang munkarul hadis. Hadisnya mungkar sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari dan Nasai dan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Keduanya adalah Ziyad dan Abdullah An-Numairi. Dia seorang yang dinilai lemah oleh Imam Yahya bin Ma'in. Kemudian syarat hadis sahih ialah yang pertama perawinya harus dobit atau kuat hafalannya. Kemudian yang kedua, sanadnya tersambung. Kemudian adil. Kemudian ingatannya sempurna. Kemudian tidak berilat atau tidak cacat, dan juga tidak janggal. Baiklah, itulah dia hasil penjelasan saya tentang hadis hasan, hadis sahih, dan hadis hasan, hadis dhaif, beserta mengapa hadis itu dikatakan hadis sahih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.